Karena umumnya pupuk kalau berlebihan itu menjadi racun bagi tanaman. Itu yang menyebabkan layu dan sebagainya. Pembelahan sel yang ada di pucuk muda, di daun, batang, bunga, buah, dan akar. Yayasan Petani Muslim Indonesia. Bahwa ada beberapa dari sahabat petani sekalian yang sempat bertanya kepada kami, apa itu ZAT dan apa bedanya dengan ZPT. Seperti yang kami sampaikan pada kolom komentar sahabat petani, ZAT itu adalah zat aktivator tambahan, sedangkan ZPT itulah zat pengatur tumbuh. Nah, umumnya ZPT itu kita kenal dengan zat hormonal atau zat perangsang yang kita gunakan untuk mempercepat pertumbuhan atau untuk merangsang daun, bunga, dan buah atau akar dan sebagainya. Itu ZPT. Nah, ZPT itu yang banyak kita kenal dan beredar di pasaran itu ada zat PPT yang disebut dengan Iberlin, ada Auxin, dan ada Sitokin yang umumnya banyak beredar di pasaran. Lalu bagaimana itu semua di aplikasinya? Nah, ini mungkin sahabat petani sekalian sudah lebih paham mengenai ZPT itu. Nah, umumnya ZPT itu kalau kita kesini dikit di tanaman, dia akan menggunakan perangsang di daun. Nah, itu untuk merangsang batang, perakaran, sedang bunga dan buah. Itu ZPT bekerja di sini. Yaitu dan kelihatannya cepat. Dalam kurun waktu intensitas 3 hari aja kalau kita aplikasikan ZPT itu adalah sudah bereaksi. Nah, ini karena dia bekerja di seputaran di sini, yaitu pembelahan sel yang ada di pucuk muda, di daun, batang, bunga, buah, dan akar. Umumnya itu ZPT, zat pengatur tumbuh. Dan itu efektif sekali kita gunakan untuk memperbesar sel tanaman ZPT dan mempercepat pertumbuhan sahabat petani. Nah, sedangkan apa itu ZAT? ZAT itu adalah zat aktivator tambahan yang umumnya bekerja di perakaran dan memperbaiki tekstur tanah sahabat petani. Nah, ZAT itu sifatnya adalah biostimulan, yang ada yang bersifat biostimulan dan ada yang sifatnya adalah memperbaiki struktur tanah, tekstur tanah. Itu makanya kita sebut dengan ZAT. Nah, zat aktivator tambahan itu umumnya adalah kita kenal dari beberapa unsur atau zat yang banyak beredar di pasaran. Itu adalah yang kita umumnya adalah yang beredar itu adalah ada C organik atau karbon organik, dan ada juga karbon aktif untuk kita gunakan sebagai zat aktivator. Nah, apa bedanya karbon organik sama karbon aktif ini? Karbon organik itu adalah kita ambil dari sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa kotoran hewan, itu bisa kita ambil untuk sebagai karbon organik. Nah, itu umumnya adalah bisa kita sebut dengan massa organik, atau bisa juga kita sebut dengan pupuk kandang. Itu bisa karbon kita jadikan sebagai zat aktivator pada tanah karena karbon aktif. Nah, umumnya zat aktivator itu bekerja pada pertama adalah serabut akar, kedua adalah pada akar tunjang atau akar pangkal yang ke dalam di tanaman. Nah, yang selanjutnya selain karbon organik ada CO2 dan karbon aktif. Nah, karbon aktif ini juga bisa berasal dari sumber fosil, bisa juga berasal dari sisa-sisa pembakaran. Nah, atau arang pembakaran itu juga bisa digunakan sebagai zat aktivator. Nah, apa perbedaan karbon organik dengan karbon aktif ini? Kalau karbon organik itu sebagai penyedia sumber hara organik yang akan dikonsumsi oleh bakteri yang akan nanti yang bermanfaat untuk pertumbuhan di sitoplazma. Sedangkan karbon aktif itu berperan pada tanaman untuk meningkatkan pH tanah dari yang sedikit massa menjadi netral atau normal. Nah, itu fungsi karbon aktif, dan juga menekan pertumbuhan spora jamur yang bisa menyebabkan layu atau bisa menyebabkan tanaman itu tidak efektif dalam pertumbuhan, dan menekan perkembangan bakteri yang negatif di tanah. Nah, itu perbedaan karbon organik sama karbon aktif sahabat petani. Sedangkan kedua-duanya ini adalah tetap kita butuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk mengaktifkan tanaman itu dari bawah, dari perakaran. Itu makanya disebut dengan zat aktivator tambahan. Karena apa? Kalau tanpa itu
penggunaan pupuk dan pestisida yang kita aplikasikan pada tanaman dan lahan itu akan bisa menjadi racun apabila mengalami kelebihan di tanah atau jumlahnya tersedia di tanah itu, sisa residunya itu masih banyak, nanti akan menyebabkan menjadi racun untuk tanaman itu. Makanya sering kita temukan bahwa di lahan-lahan bekas misalnya penanaman 1 atau 2-3 kali, itu tanaman itu lebih banyak matinya layunya daripada yang tumbuh sehat. Nah, itu disebabkan oleh karena penggunaan kita menggunakan pupuk dan pestisida sebelumnya itu ada residu yang residu adalah sisa yang tidak diserap oleh tanaman, dan itu menjadi racun di tanah. Nah, itu yang menyebabkan kemaseman untuk tanah. Nah, dengan zat aktivator itu, ya baik itu yang dari karbon organik maupun karbon aktif, itu nanti bisa meningkatkan kesuburan tanah itu. Kalau karbon aktif dengan meningkatkan pH tanah dan mengubah sisa-sisa residu atau sisa-sisa pupuk atau pestisida yang menyebabkan racun di tanah itu akan menjadi zat yang dapat diserap oleh tanaman. Nah, sedangkan karbon organik itu adalah untuk menghidupkan atau meningkatkan intensitas kinerja dari bakteri baik yang ada di tanah itu sendiri. Nah, itu kami sebut dengan zat aktivator tambahan yang dua bahan utamanya itu adalah dari karbon aktif dan karbon organik. Nah, selanjutnya zat aktivator tambahan itu adalah bisa juga ditemukan yang kita bisa suplai dari stomata baik yang ada di batang maupun ada di daun. Nah, itu apa itu? Nah, itu ada yang dari bahan ekstrak asam amino, dan juga bisa dari fulvic acid, dan bisa juga dari unsur hara mikro yang lainnya. Itu yang bisa kita zat aktivator yang kita berikan tambahan kepada tanaman lewat daun. Nah, umumnya itu berbentuk cair, sahabat petani sekalian. Nah, di sini kebetulan kami di sini ada produk yang bisa sebagai contoh sahabat petani untuk kita lebih jelas mengenai zat aktivator itu. Nah, di sini kami ada produk, ini adalah Neorit. Ini zat aktivator sahabat petani yang kita bisa aplikasikan lewat tanah, lewat perakaran sahabat petani. Nah, Neorit ini adalah kebetulan mengandung karbon aktif. Nah, ini karbon aktif yang dapat kita gunakan untuk memaksimalkan penyerapan pupuk, karena umumnya pupuk kalau berlebihan itu menjadi racun bagi tanaman, itu yang menyebabkan layu dan sebagainya. Nah, dengan penggunaan Neorit ini nanti sisa-sisa atau residu dari pupuk kimia yang pernah kita berikan itu bisa menjadi bahan makanan yang bisa diserap oleh tanaman. Dan juga Neorit ini juga yang berbahan karbon aktif ini dapat menyerap logam-logam berbahaya yang di tanah, sehingga dapat meningkatkan pH tanah itu sendiri. Nah, dengan demikian ini adalah bisa sebagai referensi sahabat petani, tapi bukan sebagai solusi utama. Ini hanya referensi yang kami berikan bahwa ada produk yang berbahan aktif karbon aktif. Nah, ini namanya Neorit. Nah, dan yang kedua adalah ini ada produk juga yang pernah kami spray dari sebagai zat aktivator juga dari stomata atau daun berbatang yang dilengkapi oleh asam fulvic 80% dan asam amino 20% dan beberapa unsur hara mikro lainnya. Nah, ini tuh. Ya, sahabat petani. Nah, inilah seputar tentang apa itu zat aktivator tambahan atau ZAT dan apa itu ZPT. ZPT itu kami ulang lagi, itu adalah hormon atau perangsang tumbuh yang terdiri dari giberlin, auksin, sitokinin. Sedangkan ZAT itu zat aktif tambahan yang terbuat dari unsur-unsur yang terutama adalah ada karbon aktif dan karbon organik, serta ada yang dari asam fulvic, asam amino, dan unsur hara mikro lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saat petani mungkin kami bahas khusus tentang dua produk ini, yaitu apa itu ZPT dan ZAT dalam kesempatan lain, biar lebih jelas kita memahami tentang bahan-bahan ini, apa itu zat aktivator tambahan dan apa itu ZPT dalam kita mengaplikasikan di kegiatan kita melakukan usaha budidaya tani, khususnya tanaman cabai. Cukup dari kami sahabat tani, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.